Nah, kalau kita urut dari asal muasal radikalisme dalam Islam, ringkas cerita. Tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah dengan kemenangan. Namanya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Begitu Nabi Muhammad masuk Mekah dan memberikan amnesti, semua orang Mekah yang dulu menyakiti, saya maafkan, tidak ada balas dendam. Abu Sufyan, tokoh waktu itu masih tokoh Mekah yang ada. Abu Jahal udah mati, Abu Jahal udah mati, udah tinggal Abu Sufyan. Al-Bakhtari masih hidup itu, masuk Islam. Sehingga jumlahnya orang Islam setelah Mekah masuk Islam 100 ribu. 100 ribu jumlahnya orang Islam semuanya. Dari situ pergi ke Taif, kota Taif 80 km, belum Islam belum. Abu Sufyan berperan itu. Abu Sufyan atau orang yang baru masuk Islam berperan. Artinya ingin menunjukkan kita juga kita Islam betul lah. Berperan. Oke. Taif kalah Islam. Satu kota lagi Hunain namanya. Kota Hunain. Udah selesai Islam. Dapat rampasan perang. Ratusan onta, ratusan sapi, ribuan kambing. Rampasan perangnya itu. Oleh Nabi diperintahkan, ayo kita ke Ja'ronah, kota Ja'ronah 28 km utara Mekah. Ayo kita kumpul di sana. Sambil ihram sama umroh. Sebelum umroh kita bagi-bagi dulu. Bagi-bagi hasil ghanimah tadi, hasil fight. Bagi-baginya Nabi aneh. Beda sendiri. Beda dari yang lain, lain dari yang sudah-sudah. Yang mu'alaf yang baru masuk Islam kemarin, waktu Fathu Makkah, orang Mekah, walaupun kaya raya, dikasih 100 onta. Abu Sufyan. Al-Bakhtari 50 onta. Orang kaya itu padahal. Yang senior, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, tidak dikasih. 1 ekor pun. Beda sendiri. Ini baru pembagian. Oke. Semua diam. Sahabat semua diam. Ada yang dari belakang. Dari Badui. Namanya Dzil Khuwaisir. Itu dari suku Bani Tamim. Orangnya kurus, tinggi, kepalanya botak, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, gamisnya cingkrang. Menghadap ke depan sambil meteng-teng itu sambil angkat tangan. Adil ya Muhammad. Bagi-bagi adil dong. Kamu gak adil bagi-bagi ini. Nabi menjawab, yang saya lakukan ini adalah perintah Allah, bukan dari saya. Perintah Allah. Akhirnya orang itu pergi. Saya jawab itu orang itu pergi. Nabi bersabda dengan tegas. Saya khruju min di hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa la yajawizu halaqimahum hum syarh khaliqah. Syarh khalqi wal khaliqah laisu minna wa lastu minhum. Nanti di tengah umat Islam akan muncul orang seperti ini. Apa? Hafal Quran. Berdasarkan Quran kalau ngomong, dasarnya Quran, dalilnya Quran, tapi tidak paham sebenarnya, tidak melewati tenggorokannya, la jauzu halaqimahum, tidak melewati hafalannya, tidak melewati tenggorokannya. Apa? Tidak paham. Mereka itu sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek daripada binatang. Mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Wow. Itu prediksi Nabi Muhammad. Ternyata betul. Tahun 40 Hijriah dari Bani Tamim inilah yang merencanakan akan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib di Kufah dan Gubernur Syam Muawiyah, Gubernur Mesir Amr bin As. Terjadi kesepakatan. Kenapa? Karena kafir. Ini sudah nggak benar ini saudara. Ya. Ali memimpin ini sudah bukan dengan Quran. Karena berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ya. Gak begini. Ali itu kalau akan memutuskan persoalan, musyawarah. Panggil sahabat, panggil teman tokoh-tokoh, musyawarah. Ali. Berarti itu hukum manusia dong. Ya. Keputusan manusia bukan Quran. Di Quran tadi apa mengatakannya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu kafirun. Barang siapa sudah hukum Islam kafir. Hukum Allah, kalau enggak hukum Allah kafir. Kalau itu Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Bunuh. Pagi-pagi tanggal 25 Ramadan 3 orang berangkat. Yang berhasil yang hanya membunuh Ali karena beliau keluar akan ngimami salat subuh. Gubernur Syam Muawiyah, Gubernur Mesir bin As tidak keluar ngimami salat subuh. Terjadi di situ gerakan namanya Khawarij yang terdiri dari suku-suku Badui, ahli bahasa, ahli pidato, bahasa Arabnya masih murni. Ahli debat dengan bahasa Arab yang fasih. Dan mereka menganggap semua orang kafir karena tidak menjalankan hukum Al-Quran. Nah, neo-Khawarijme sekarang ini lahir di mana-mana. Kenapa? Karena faktor apa? Putus asa.
putus asa dalam memahami agama Islam. Putus asa, ragu bahwa Islam membawa menjanjikan apa? Kemajuan, kesejahteraan atau keadilan. Faktanya ini semua kepala negara Timur Tengah nggak ada yang benar kata mereka ini. Ya. Semua kepala negara di Timur Tengah, baik raja maupun amir maupun sultan maupun presiden, nggak ada yang benar. Semua zalim semuanya. Membiarkan Palestina dicaplok oleh Israel. Ya. Sampai pemimpin Palestina pun bisa disogok, bisa disuap. Gitu. Yasir Arafat bisa disuap. Mahmud Abbas juga bisa disuap itu semuanya. Nah, hasil macam-macam lah. Hafid Asad udah jual dataran tinggi Golan, itu jual itu. Nah, hasil. Apalagi Anwar Sadat mau berdamai. Terjadi secara massal. Ya. Generasi muda yang putus asa. Putus asa dalam memahami agama Islam. Karena faktor kenyataan yang nyata. Pak Kiai, saya salah sedikit. Mereka putus asa